Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Abdul Rohim dengan NIM 2014-2019-2 dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. 1. Definisi sistem informasi menurut Bednar dan Hopwood adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. 2. Menurut Davis dan Alson menyebutkan ada 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen. Yang kedua, proses pengembangan. Yang ketiga, konsep pengembangan. Yang keempat, representasi. Yang kelima, sistem aplikasi. Apa fungsi teknologi informasi? 3. Yang pertama, meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang kedua, memberi pengaruh ekonomi internasional atau global. Sedangkan yang ketiga, memberi waktu tanggapan atau bisa disebut dengan respon time. Apa saja resiko usaha perbankan? 4. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko ekonomi. Yang ketiga, risiko perubahan kebijakan pemerintah. Yang keempat, risiko likuiditas. Sedangkan yang kelima, risiko operasional. Yang keenam, risiko persaingan. Yang ketujuh, risiko tidak kecukupannya modal. Yang kedelapan, risiko valuta asing. Sedangkan yang sembilan, risiko teknologi. Apakah teknologi blockchain aman? 5. Teknologi blockchain menjanjikan pembayaran seketika, aman secara kriptografi dan terverifikasi secara terbuka tanpa bergantung pada lembaga keuangan terpercaya sebagai perantara. Blockchain juga lebih aman karena sifat distribusi dan transaksi sebenarnya memverifikasi transaksi tersebut. Apa itu teknologi informasi? 6. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. 7. Bisnis expansion. Pada awalnya, bank harus memiliki kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM dengan phone banking, sehingga nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya, dan internet banking yang lebih dipermudah karena dapat dilakukan di mana saja. Jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. 8. Pada awalnya, dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjaman uang. Awal kegiatan perbankan dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai ke dalam Eropa dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat, yang dibawa para pedagang Eropa dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran ataupun penitipan,
pinjaman dan sebagainya, melainkan mempengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. 9. Ciri-ciri informasi ketertarikan teknologi komunikasi perbankan. Denny Dermawan menjelaskan 6 ciri dari informasi yang bisa yang memberikan makna bagi pengguna, di antaranya yang pertama, amount of information atau kuantitas informasi, yang artinya informasi yang diolah. Suatu prosedur pengelola informasi mampu memenuhi kebutuhan banyak informasi. Sedangkan yang kedua, quality of information ataupun kualitas informasi tersebut, yang mana dengan informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang ketiga, precision of informasi atau informasi yang akurat, yang mana yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi atau kebutuhan informasi yang relevan. Sedangkan yang keempat ya, relevant of information atau informasi yang relevan atau sesuai, yang artinya informasi itu diolah tentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang relevan ataupun yang akurat. Akurat of information yaitu ketepatan informasi. Nah, yang artinya sistem pengelolaan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang tepat. Authentic of information ataupun kebenarannya. Nah, sudah pasti informasi itu harus jelas benarnya gitu tuh. Apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? 10. Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi sehingga telekomunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan? 11. Cara menentukan kriteria software perbankan. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau menyimpan data. Sedangkan yang kedua, keluasan. Yang ketiga, sistem keamanan. Dan yang keempat, kemudahan pengguna. Yang kelima, sistem pelaporan. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, source code. Yang kesembilan, 8, struktur informasi dan hubungan antarus sistem aplikasi bank. Sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. 12. Peralatan yang terdapat pada suatu jaringan komputer. Yang pertama, terminal. Yang kedua, network interface card. Yang ketiga, hub atau konektor. Yang keempat, bridge. Yang kelima, switch. Yang keenam, cluster control unit. Yang ketujuh, multiplexer. Yang ke-8, front end processor. Yang ke-9, host. Yang ke-10, router. Yang ke-11, router. Yang ke-12, gateway. Dan yang ke-14, modem. Jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. 13. Sistem aplikasi General Ledger merupakan sistem aplikasi induk yang dimana output dari sistem aplikasi ini adalah laporan keuangan bank. Sistem aplikasi General ini sangat penting karena keluaran dari sistem ini bisa mengembangkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana. Apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? 14. Tujuan dan manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, efisien ruang penyimpanan.
Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, terpeliharanya keselarasan data. Keenam, data dapat dipakai secara bersama. Sedangkan yang terakhir, dapat diterapkan standarisasi. Mungkin itu jawaban saya dari soal-soal UTS Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun ada kata-kata yang salah itu turun dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.